Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Eh, Selamat berjumpa kembali dengan saya di kanal Suara Kaki Lima. Primen kabare pada sehat, Bok? Alhamdulillah, nggak pada sehat. Ya, semoga semuanya pada sehat, pada akhir rezekine, pada banyak uangnya, anaknya soleh-soleh, istrinya cantik-cantik, mobilnya bagus-bagus. Amin, amin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah ngelek-ngelek lah, yang sudah itu komen-komen ya, enggak apa-apa. Komennya hater juga. Makasih banyak, makasih, makasih. Semoga kalian semuanya sehat, rezekinya banyak. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas ini ya, apa namanya, perilakunya Pak Anies Baswedan. Akhir-akhir ini Pak Anies Baswedan ternyata sering nyerang-nyerang Prabowo dan juga sering nyerang-nyerang Pak Jokowi gitu ya. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau dugaan saya sih ya, maksudnya nyerang itu kan ini kadang mengkritisi, kadang apa namanya, eh, ngomongin utang, ngomongin apa, bla bla bla. Kadang ngungkit-ngungkit masa lalunya Pak Jokowi. Oke teman-teman, jadi kalau menurut saya ya yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini mungkin Pak Anies ini sudah kebingungan ya karena sudah tidak punya panggung kan. Pak Anies ini kan sudah tidak jadi apa-apa. Jadi gubernur enggak, jadi menteri enggak, jadi apa, enggak ada jabatan apa-apa. Komisaris juga enggak gitu kan. Jadi secara politik dia tidak punya panggung politik gitu ya, kecuali mungkin datang di acara-acara seminar, acara-acara apa namanya itu, eh apa namanya itu, jadi pembicara dan seterusnya gitu kan. Dan mungkin hal tersebut belum cukup untuk mendongkrak itu ya, karena sebagai seorang politisi ya mestinya namanya itu harus selalu eksis di peredaran gitu. Jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti sudah tidak disebut lagi di peredaran. Nanti apa namanya, kemungkinan terpilihnya di kontestasi di 2029 itu makin kecil gitu. Teman-teman, orang yang populer itu belum tentu juga eh, elektabilitasnya itu bagus gitu. Mahfud MD kurang populer apa gitu. Sebagai menteri waktu itu termasuk menteri yang sangat vokal dan berani ketika apa namanya, dalam menentukan kebijakan-kebijakannya waktu itu. Ternyata kenyataannya nggak bisa ini mendongkrak suaranya Ganjar gitu kan, dan PDIP waktu itu. Walaupun kita akui lah PDIP masih pemenang pemilu gitu, kita akui. Tapi kan secara signifikan suaranya itu turun gitu. Dan artinya karena ada penurunan suara berarti ada kursi yang berkurang di DPR. Oke teman-teman, saya kembali ke ini, ke Anies Baswedan. Jadi yang kita tahu ya sudah berbagai macam cara dilakukan oleh para pendukungnya gitu kan. Jadi yang pertama itu lalu kan sering para pendukungnya itu berusaha untuk mendongkrak citranya Anies dengan cara eh, mencitrakan Anies itu termasuk orang yang katanya dibutuhkan di dunia apa namanya, di dunia internasional gitu kan. Kemudian dicitrakan juga katanya akan jadi apa, sekjen PBB gitu kan. Kemudian dicitrakan juga bahwa yang bisa menangani krisis
apa namanya, krisis Palestina Israel itu ya Anies itu dicitrakan sedemikian rupa ya supaya eh, nama besarnya Anies itu namanya Anies itu terdongkrak jadi besar gitu mungkin gitu jadi tinggi dan seterusnya. Kemudian itu nggak mempan ternyata. Ah, itu kan ada ya sebagian disebutkan oleh Tifa dan seterusnya. Kemudian ada juga para pendukungnya Anies itu berusaha mencitrakan Anies itu dengan cara bahwa Anies itu adalah termasuk sosok tokoh yang cocok untuk menjadi menterinya Pak ini ya Pak Prabowo gitu kan kayak karena kemarin ada reshuffle gitu kemudian sibuk nih para pendukungnya bagaimana caranya menarik perhatiannya Pak Prabowo supaya supaya apa supaya Anies ini dilirik oleh Pak Prabowo untuk menjadi salah satu menterinya Prabowo gitu mungkin seperti itu gitu apa namanya arahnya itu ke situ tapi ini juga kan ternyata tidak berhasil mendongkrak itu tetap saja Anies seakan kemarin itu tenggelam namanya nggak disebut-sebut lagi gitu kan karena mungkin itu agak susah gitu untuk dengan cara mencitrakan seperti itu agak susah mendongkrak Anies dari peredaran makanya mungkin ada konsultannya yang mengarahkan supaya Anies jadi pemeran antagonis saja gitu kan. Jadi dalam dunia perpolitikan itu kan biasa ya, biasalah. Jadi pemeran antagonis itu walaupun ya enggak selamanya, maksudnya enggak selamanya pemeran antagonis nanti sentimennya buruk kan enggak, belum tentu juga. Kalau serangan-serangannya itu kemudian ternyata bisa diterima oleh rakyat Indonesia, oleh masyarakat ya tentunya nanti akan mendapatkan dampak positif gitu. Kemudian ya sekarang ini Anies itu mulai nyerang-nyerang Pak Prabowo gitu kan, mulai dari nagih janjinya gitu kan, berapa juta lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kemudian masalah utang apa sih, kemudian apa nyenggol-nyenggol Pak Jokowi, nyerang-nyerang Pak Jokowi masalah ijazah. Ya enggak secara langsung tetapi kan nyenggol-nyenggol gitu, nyindir-nyindir gitu. Nah, itu kan bagian dari menjadi pemeran antagonis. Kenapa yang disenggol itu Jokowi bukan tokoh lain? Ya karena itu, karena hanya dengan menyenggol Jokowi nanti pasti namanya Anies itu disebut oleh para buzzer-buzzernya Pak Jokowi itu dan para buzzer-buzzernya ini apa namanya Prabowo Gibran. Pastinya gitu. Pastinya kalau Anies nyenggol Prabowo, nyerang Prabowo kan buzzernya Prabowo nggak terima lah. Kemudian namanya itu akan disebut-sebut walaupun dengan sentimen negatif gitu. Tapi kan enggak apa-apa, yang penting ini dulu, yang penting populer dulu gitu kan. Apa namanya nggak hilang dari peredaran gitu. Tinggal narasi-narasinya mungkin dalam benaknya kan seperti itu. Dan ini terbukti efektif gitu menurut saya. Jadi belakangan Anies ini jadi sering disebut aja gitu. Ya kenapa Anies kok lebih memilih dari pemeran antagonis ini? Ya mungkin belajar dari ini ya, dari kisahnya, kasusnya apa namanya, Roy Suryo dan kawan-kawannya itu. Roy Suryo dan kawan-kawannya kan gara-gara nyerang Jokowi terus sampai sekarang kan namanya masih eksis di peredaran itu. Jadi terkenal gitu kan. Iya kan? Coba tokoh-tokoh yang saat ini masih dikenal, di eksis terus di ini kan ada Refli Harun. Ya gara-garanya itu nyenggol-nyenggol Jokowi, nyenggol-nyenggol orang terkenal gitu kan. Ya, jadi pemeran antagonis lah intinya. Jadi pemerannya jadi penyerang orang-orang yang baik gitu. Kemudian ada Dokter Tifa. Padahal kalau seandainya Dokter Tifa ini ndak nyerang Jokowi, itu Dokter Tifa itu bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya itu. Begitu gue Rismond.
Saya dulunya nggak tahu Rismon itu siapa, tapi karena gara-gara nyerang Jokowi dan keluarganya, saya jadi tahu Rismon itu. Kalau Roy Suryo kan sebelumnya udah pernah dikenal karena pernah jadi menteri gitu kan. Tapi kan kalau seandainya nggak melakukan ini juga, Roy Suryo itu akan tenggelam juga namanya gitu kan. Artinya ini orang-orang yang seperti ada termasuk Refli Harun ya. Refli Harun itu kan terkenal. Orang-orang seperti ini itu nanti kalau karena sudah populer ya dikenal oleh masyarakat, kalau seandainya yaitu nanti ada pemilihan legislatif itu mereka itu punya peluang karena udah dikenal dulu gitu, punya peluang. Walaupun yang namanya terkenal itu kan belum tentu terpilih gitu kan. Belum tentu terpilih. Yang namanya terkenal belum tentu terpilih. Tinggal nanti para pendukung atau simpatisannya ini cukup enggak suaranya untuk mendongkrak memilih dalam pemilihan nanti orang-orang yang dompleng ini gitu. Teman-teman, jadi mungkin itu ya, itu strategi-strategi politik yang mungkin saat ini sedang dimainkan oleh yang coba dimainkan oleh Anies Baswedan untuk mendongkrak namanya supaya namanya itu tidak hilang dari peredaran gitu sehingga kans untuk terpilih lagi di ya paling tidak ada nanti ada partai yang melirik dia mau mengusung dia gitu paling tidak itu. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian saja video kali ini. Kita berdua sama-sama ya, apapun dinamikanya dalam dunia perpolitikan Indonesia, kita sama-sama berdoa semoga negara ini tetap menjadi negara yang aman, damai, tentram, sejahtera, kemudian dibangkitkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, kemudian dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, kemudian dijauhkan juga dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, dan orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri ini menjadi negeri yang tentram, aman, damai. Oke, sekian saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.